Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Dwi Komala Otomotif, channel yang membahas tentang materi dan informasi seputar otomotif. Jangka sorong merupakan salah satu alat pengukur yang sering digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari industri, rekayasa, hingga dalam kegiatan sehari-hari. Alat ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam mengukur dimensi suatu benda dengan akurasi tinggi. Salah satu fungsi jangka sorong adalah kemampuannya untuk mengukur baik sisi luar maupun dalam suatu benda, yang membuatnya menjadi alat yang sangat serbaguna. Melalui desain presisi dan akurat, jangka sorong dapat mengukur berbagai dimensi benda dengan cepat dan mudah, baik itu ketebalan, panjang, maupun diameter suatu objek. Jangka sorong mampu memberikan hasil pengukuran yang tepat. Kemampuannya untuk mengukur sisi luar dan dalam benda membuatnya menjadi pilihan utama dalam berbagai, seperti dalam proses produksi, industri, perbaikan mekanik, konstruksi, dan banyak. Fungsi mikrometer sekrup sangat besar dan penting untuk memproduksi benda kerja, bangunan, hingga otomotif. Mikrometer sekrup merupakan alat ukur yang memiliki fungsi hampir sama dengan jangka sorong. Namun, jika dibandingkan dengan jangka sorong, mikrometer sekrup memiliki tingkat ketelitian 10 kali lebih tinggi. Mikrometer sekrup bisa mengukur benda dengan ketelitian sampai 0,01 mm. Alat ukur ini sering digunakan untuk mengukur besar atau panjang sebuah benda. Selain itu, mikrometer sekrup juga banyak digunakan untuk mengukur ketebalan dan diameter sebuah benda. Karena punya ketelitian tinggi, banyak orang lebih memilih mikrometer sekrup ketimbang jangka sorong. Fungsi mikrometer sekrup sebenarnya memiliki kesamaan dengan alat ukur jangka sorong. Alat ini bisa menghitung panjang, tebal, dan diameter sebuah benda kerja. Tegangan listrik adalah beda potensial antara dua kutub penghantar yang mampu menggerakkan muatan listrik. Seperti Anda tahu bahwa muatan listrik seperti elektron akan bergerak jika ada beda potensial atau tegangan. Elektron bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Gerakan elektron ini akan menghasilkan arus listrik yang arah gerakannya berlawanan, yaitu dari kutub positif ke kutub negatif. Analogi tegangan listrik ini sama seperti perbedaan ketinggian, di mana air akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sumber tegangan DC ini adalah sumber tegangan yang menghasilkan arus searah. Arus searah adalah arus yang memiliki arah aliran dan nilai tiap satuan waktu yang tetap. Contohnya, sumber tegangan DC adalah pada baterai dan aki. Sementara itu, perangkat elektronik yang biasa memanfaatkan sumber tegangan DC adalah handphone, kalkulator, remote TV, dan sebagainya. Besarnya sumber tegangan DC yang biasa digunakan berada di kisaran 1,5 volt sampai 24 volt. Saat menggunakan tegangan, Anda akan menemukan tanda polaritas seperti kutub negatif dan kutub positif. Pengukuran resistansi atau nilai tahanan suatu komponen elektronik adalah satu langkah penting dalam dunia elektronika. Itulah mengapa cara mengukur resistansi menggunakan avometer perlu diketahui. Tahanan listrik adalah ukuran ketahanan dari ukuran tertentu dari bahan tertentu untuk konduksi listrik. Tahanan juga dapat disebut sebagai hambatan listrik spesifik atau resistivitas volume. Meskipun istilah ini kurang banyak digunakan, tahanan adalah angka yang memungkinkan perbandingan cara di mana bahan yang berbeda memungkinkan atau menahan aliran arus. Sifat-sifat hambatan listrik secara umum terbagi dua. Yang pertama adalah hambatan listrik akan semakin besar jika bahan listrik yang digunakan semakin panjang. Dan yang kedua adalah hambatan listrik akan semakin kecil jika ukuran penampang atau tempat terjadinya aliran arus listrik bahan listrik semakin besar. Satuan adalah ohm. Hand tools atau alat-alat tangan adalah peralatan yang digunakan oleh manusia untuk membantu dalam berbagai pekerjaan. Alat-alat ini dirancang untuk digunakan secara manual tanpa memerlukan sumber daya listrik ataupun mesin. Hand tools berbobot ringan, mudah dibawa dan digunakan di berbagai industri, pekerjaan konstruksi,
perbaikan rumah, dan pekerjaan sehari-hari. Hand tools umumnya lebih terjangkau dan mudah diakses dibandingkan dengan power tools yang membutuhkan daya atau mesin yang lebih besar. Hand tools sering digunakan untuk pekerjaan yang membutuhkan presisi, kecepatan, mobilitas, atau ketelitian yang tinggi. Alat-alat ini juga dapat digunakan dalam situasi darurat, di mana listrik tidak tersedia atau tidak praktis. Setiap jenis hand tools memiliki fungsi dan kegunaan yang tersendiri, tergantung pada pekerjaan yang akan dilakukan. Hand tools juga merupakan salah satu peralatan yang digunakan setiap hari, khususnya oleh mekanik otomotif. Hand tools atau alat tangan dalam dunia otomotif ini dikenal dengan berbagai jenis alat bantu kerja untuk merawat kendaraan. Sesuai namanya, hand tools berarti dioperasikan dengan tenaga manusia, dan tiap-tiap jenisnya yang berbeda-beda. Selain berbeda-beda fungsinya, bentuknya juga berbeda. Power tools atau alat-alat mesin adalah alat bantu kerja yang digerakkan oleh sumber tenaga seperti listrik, baterai, atau udara bertekanan. Keberadaan power tools penting karena dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas mekanik. Pekerjaan yang biasanya membutuhkan waktu yang lama biasanya diselesaikan lebih cepat. Selain itu, alat ini juga membantu mengurangi kelelahan fisik karena tidak memerlukan banyak tenaga. Maka dari itu, power tools memiliki peranan yang penting agar mempermudah pekerjaan mekanik dan juga mempercepat proses perbaikan atau servis. Power tools merupakan alat yang mempunyai sumber penggerak bukan dari tenaga manusia, tetapi berasal dari energi listrik atau tenaga udara bertekanan. Power tools sangat dibutuhkan dalam dunia konstruksi maupun perbaikan rumah. Setiap jenis power tools memiliki fungsi yang berbeda dan digunakan untuk tugas spesifik. Memahami fungsi power tools sangat penting untuk memanfaatkan alat-alat ini secara efektif dalam berbagai pekerjaan. Apabila dibandingkan dengan hand tools, power tools lebih mempermudah pekerjaan dalam dunia konstruksi.